Kita lanjutkan dialog. Pemirsa, saya saat ini sudah bersama lengkap dengan tamu saya. Tadi kita sudah berbincang dengan Ketua DPP Organda, ada Pak Sani, dan saat ini sudah hadir di studio Pak Suryanto Cahyono, Ketua KNKT. Masih berjalan saat ini penyelidikan dari KNKT. Masih. Apakah bis yang sudah dimodifikasi menjadi high-deck itu menjadi atau berkontribusi langsung terhadap kecelakaan ini, Pak? Ya, jadi kita harus menghitung ulang posisi bis yang sekarang ini, letak center of gravity-nya apakah memang berpengaruh atau berkontribusi langsung terhadap kecelakaan ini apa tidak. Tapi yang jelas secara administrasi kami tidak menemukan izin perubahan itu sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ya. Tapi kalau secara teknis kami belum bisa mengatakan apakah modifikasi itu berkontribusi langsung apa tidak terhadap kecelakaan itu. Tapi yang jelas banyaknya korban meninggal itu karena nggak pakai sabuk pengaman. Tapi apakah dalam bus itu dilengkapi sabuk pengaman? Nggak ada. Bus yang kecelakaan? Iya. Kalau gitu saya harus tanyakan langsung kepada pemilik pertama. Iya. Bus sebelumnya namanya apa, Pak? PO San. PO San. Apakah memang dilengkapi sabuk pengaman? Seluruh bus kami dilengkapi seat belt. Jadi, kira-kira apa alasan supir atau PO memodifikasi untuk safety? Kalau dari eksteriornya, dari luarnya, oke, catnya diubah, lampu-lampu diperbaiki supaya menarik perhatian. Tapi untuk safety, apa pertimbangannya? Banyak yang belum aware terhadap safety. Lebih aware secara fashion. Nah ini masih banyak yang terjadi. Bus ini fakta lainnya adalah seat awal bus ini 42 seat. Bangku 22. Sekarang jadi Namun 60. yang sekarang 57 atau 59 seat. 59. 23 konfigurasinya. Ya, jadi dari itu saja ini sudah menyalahi aturan. Ya. Saya berani jamin rancang serut awalnya itu, izinnya itu kendaraan ini 43 seat. Nah, jadi ya saya juga kaget jumlah penumpang yang di dalam itu sebanyak itu. Oke, kalau kita bicara kronologis, Pak Sur, pengemudi sudah mengakui bahwa ada masalah rem ketika sebelum dia berangkat. Kemudian sempat memperbaiki rem tersebut dengan mortir, dengan mekanik yang ada di rest area. 2 kali ya. Si pengemudi juga minta bis pengganti kepada perusahaannya, dan yang saya artinya PO mengetahui ya Pak kalau ada kendala dengan rem ya? Ya, menurut pengemudi memang sudah diinfokan ke PO-nya untuk minta bis pengganti. Nah, ini pertimbangannya kan berarti memang bis itu sudah mungkin tidak bisa meneruskan perjalanannya. Jadi bukan dari saat berangkat, tapi saat dari perjalanan dari Bandung ke Tangkuban Perahu itulah mereka tahu bahwa ada masalah di rem. Tapi pengetahuan pengemudi masalah rem itu kan pengetahuan yang tidak lengkap. Jadi sampai seberapa bahayanya tapi dia mengetahui bahwa ada yang remnya kurang baik lah. Dan sudah ada inisiatif untuk memperbaiki, bahkan sampai 2 kali, dan lapor ke PO-nya untuk digantikan bus, tapi tidak diganti oleh PO begitu ya? Ini diganti, bisnya sedang perjalanan menuju ke Subang. Sudah dalam perjalanan bisnya. Yang kemarin saya dengar ketika pas kecelakaan itu, bis penggantinya katanya sudah sampai di tol Subang. Lalu apa alasan tidak menunggu bus pengganti? Mereka mau mendekatkan titik temunya aja, Mbak. Jadi sudah ada itikat baik lah dari si pengemudi untuk mengganti bis, tapi kemudian wallahu a'lam kecelakaan ini terjadi. Iya, jadi memang supaya yang ini tidak nunggu terlalu lama, maka ngejar posisi ketemunya, maka itu dia agak jalan. Pak Sani, sebenarnya SOP-nya seperti apa kalau kejadian seperti itu? Ya, seperti yang disampaikan Pak Sur tadi, harusnya itu sudah menjalankan SOP yang benar untuk pelayanan. Jadi pada saat terjadi permasalahan teknis di jalan, pengemudi itu
wajib memberikan informasi ke manajemen dan manajemen wajib mengambil keputusan. Nah, harusnya kalau kerusakannya yang bisa untuk survival, untuk seperti yang disampaikan beliau tadi, untuk mencapai titik ketemu supaya jangan terlalu jauh atau lama, ya boleh saja. Apakah ada aturan harus maksimal berapa jam untuk menunggu bis pengganti? Nah, ini kan kebijakan. Jadi seharusnya kalau memang itu pengemudinya sudah nyatakan ini masalahnya rem, anginnya nggak naik dan segala macam, ya apapun yang terjadi harus dihadapi, mobil itu jangan digerakkan. Ya. Tunggulah mobil pengganti ini datang, salin penumpangnya, terus berangkat. Seharusnya seperti itu. Oke, kalau dari pengemudi katakanlah sudah ada itikat baik, kemudian dari PO seperti apa Pak hasil investigasi terakhir? Kita belum ketemu PO-nya Mbak. Jadi PO-nya masih kita cari. Pak Sur, ini kan kejadian udah dari hari Sabtu Pak? Iya, sudah hari Sabtu, tapi ya kita juga nyari di mana alamat PO-nya juga. Hari ini teman-teman lagi menelusuri bersama teman-teman dari Korlantas untuk siapa sih sebenarnya Satu kesulitan itu mungkin karena dia tidak terdaftar di Organda, tapi perusahaan PO Bus itu kan besar, tidak mungkin dia sembunyi. Dan ini sudah ada informasi bahwa PO-nya itu alamatnya di Bekasi. Di Bekasi, tapi ketika pengemudi ini mengambilnya di sekitar Cilincing, Babek. Oke. Ya. Yang saya dengar Tangerang, poolnya. Nah, saya juga, makanya itu ini masih apakah ini sering terjadi, Pak Sur? Kejadian seperti ini, jadi PO-nya tidak ketahuan alamatnya di mana, siapa pemiliknya, kemudian bisnya juga mungkin juga dia pengemudi pocokan gitu, bukan terdaftar. Kalau dari pengemudinya memang dia pengemudi panggilan. Jadi istilahnya pengemudi tembak. Nah ini kami juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada si pengemudi ya, tapi ini harus ada akhirnya bagaimana si pengemudi ini dapat dijamin hidupnya. Mereka itu kalau tidak kerja tidak dapat bayaran. Nah ini kan juga menjadikan nasibnya tidak menentu. Terus dia menunggu panggilan, ketika ada panggilan dia baru kerja. Saya yakin masukan ini juga sering disampaikan oleh Pak Sur ketika ada kejadian kecelakaan yang menyangkut bis, kecelakaan di jalan. Lalu apa peran kementerian lembaga dalam hal ini? Apa jawaban mereka ketika mendengar rekomendasi dari KNKT? Nah ini yang kami juga sedang berdiskusi dengan apakah ini Depnaker, apa perhubungan atau siapa yang menghandle masalah pengemudi ini, termasuk jam istirahat dan jam libur mereka loh. Ya. Ini pengawasnya kan Depnaker sudah bikin aturan. Kalau di penerbangan itu ya yang ngawasin memang Dirjen Perhubungan Udara. Karena memang aturannya melekat di situ. Kalau di darat ini memang belum diatur seperti di udara. Nah, kami juga mungkin mengusulkan menyontohlah udara saja. Ya, tentu juga banyak masukan yang diberikan oleh Organda terkait kecelakaan-kecelakaan yang sering kali terjadi ini sampai menewaskan penumpangnya begitu. Kita akan lanjutkan dialog ini, Pak Sur dan Pak Sani. Kita kembali usai jeda azan maghrib berikut ini. Tetaplah bersama kami.